Selamat pagi, salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi khusus bagi peserta didik baru SMP Negeri 12 Kupang, Kota Kupang 2021. Selamat datang dan selamat bergabung menjadi warga SMP Negeri 12 Kupang yang tentunya Anda bersama orang tua wali melewati beberapa proses dari pendaftaran online sampai pada hari ini kita bersama-sama melakukan kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah secara online. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri saya Paulus Pare, saya guru mata pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan tugas tambahan saya adalah sebagai wakasek kesiswaan. Sebelum kita masuk pada materi kedua tentang tata tertib sekolah, saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan karena atas berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan sehingga kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi waktu, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan MPLS ini. Kegiatan ini tentu saja mempunyai fungsi dan tujuannya masing-masing. Yang pertama kita lihat fungsi MPLS. Fungsi yang pertama, mempersiapkan peserta didik sebagai warga sekolah yang baik melalui pengenalan sekolah dan lingkungannya serta peraturan yang berlaku di sekolah. Fungsi yang kedua, meningkatkan pemahaman dan partisipasi peserta didik dalam mendukung terwujudnya sekolah sebagai lingkungan pendidikan, yakni sebagai tempat proses pembudayaan kehidupan, meningkatkan prinsip 9K sehingga memiliki rasa bangga dan senang menjaga nama sekolah. Yang kedua, kita lihat tentang tujuan diadakannya MPLS. Tujuan umum agar peserta didik baru SMP Negeri 12 Kupang lebih mengenal kehidupan lingkungan sekolah, dapat segera menyatu dengan warga sekolah sehingga peserta didik lebih cepat beradaptasi dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah serta mampu berperan aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan di sekolah. Tujuan khusus dari MPLS ini adalah satu, peserta didik lebih meningkatkan kemampuan dan dapat melaksanakan data kehidupan dalam rangka wawasan Viata Mandala. Tujuan khusus yang kedua, peserta didik dapat lebih meningkatkan pengetahuan, pemahaman tentang tata krama, khususnya ruang lingkup, tata krama menghargai dan menghormati manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Tujuan khusus yang ketiga, agar dapat bersikap dan bertanggung jawab dalam perilaku mereka atas tata tertib di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tujuan khusus yang terakhir, agar peserta didik mengenal, memahami, dan melaksanakan program studi di sekolah. Yang berikut kita masuk pada materi tentang tata tertib. Pertanyaan yang pertama, apa itu tata tertib? Tata tertib adalah aturan yang harus atau wajib ditaati di sekolah agar proses KBM dapat berlangsung dengan baik. Tujuannya untuk membantu peserta didik memperoleh prestasi belajar yang maksimal. Oleh karena itu, agar kehidupan dan aktivitas warga sekolah ini berjalan aman, lancar, dan teratur, maka diperlukan sebuah aturan yang disebut tata tertib. Warga sekolah yang dimaksud adalah guru,
staf tata usaha, dan peserta didik. 3 unsur tata tertib. Yang pertama, perintah. Perintah adalah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh warga sekolah karena manfaatnya dipandang baik. Yang kedua, larangan, yaitu ketentuan yang tidak boleh dilakukan warga sekolah karena akibatnya dipandang buruk. Yang ketiga, sanksi adalah balasan atau hukuman yang diberikan kepada warga sekolah yang melanggar tata tertib sekolah. Karena warga sekolah terdiri dari guru, staf tata usaha, dan peserta didik, maka tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 12 Kupang ini terdiri dari 2, yaitu tata tertib guru, staf tata usaha, dan tata tertib peserta didik. Namun pada kesempatan ini saya hanya membahas tentang tata tertib peserta didik. Namun sebelum itu kita lihat tujuan dibuatnya tata tertib sekolah. Yang pertama, secara khusus memiliki tujuan supaya kepala sekolah bisa menciptakan suasana yang kondusif bagi semua warga sekolah, supaya para guru bisa melaksanakan belajar mengajar dengan optimal, dan supaya tercipta kerjasama di antara para orang tua dengan sekolah dalam mengemban tugas pendidikan. Secara umum, agar terlaksananya kurikulum secara baik serta menunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Yang berikut kita lihat mengenai fungsi dan manfaat tata tertib. Yang pertama, fungsi. Fungsi yang pertama, mengatur pergaulan peserta didik di sekolah, mengatur aktivitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah, menjadi pedoman bagi guru dalam menegakkan kedisiplinan dan ketertiban sekolah. Manfaat: 1. Mendukung terciptanya sikap dan perilaku yang tidak menyimpang. Yang kedua, membantu para siswa untuk menyesuaikan diri dan memahami diri dengan tuntutan lingkungan. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang tertib dapat memberikan gambaran lingkungan siswa yang gigih, yang giat, penuh perhatian, serius, dan kompetitif dalam pembelajaran. Yang keempat, lingkungan sekolah yang tertib dapat memberikan andil besar terhadap lahirnya peserta didik yang berprestasi dan berkepribadian unggul. Yang terakhir, lingkungan sekolah yang tertib dapat mengundang kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMP Negeri 12 Kupang. Ini saya kasih gambar buku tata tertib siswa. Di dalam buku ini dia berisi tentang 1. Profil SMP Negeri 12 Kupang, identitas siswa, visi misi sekolah, tata tertib, penyangkut waktu, seragam, penampilan, dan lain-lain. Perintah, larangan, sanksi. Sanksi itu ada 3 bagian, ada sanksi ringan, ada sanksi sedang, dan ada sanksi berat. Dan terakhir dari buku ini poin pelanggaran. Demikianlah uraian tentang tata tertib sekolah, dan setiap peserta didik hendaknya memiliki sikap yang positif terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah. Sikap yang positif peserta didik terhadap tata tertib adalah mematuhi tata tertib yang berlaku sekalipun tidak ada guru, menyadari bahwa tata tertib dibuat adalah untuk menjaga kepentingan peserta didik di sekolah, mengingatkan teman agar tidak melanggar tata tertib di sekolah, menasihati teman yang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah,
mengingatkan guru dengan cara yang sopan bila telah sampai pergantian jam mengajar, menjadi teladan bagi teman dalam mematuhi tata tertib sekolah, membantu teman yang mengalami masalah di lingkungan sekolah. Akhir dari semua ini, saya mengajak peserta didik untuk mengucapkan janji. Demi cita-citaku, saya berjanji: 1. Akan mematuhi tata tertib dan tata krama siswa yang berlaku di SMP Negeri 12 Kupang yang saya cintai ini. 2. Rela menerima sanksi apabila saya dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib. 3. Siap menjaga nama baik SMP Negeri 12 Kupang sebagai sekolah yang unggul dalam prestasi dan yang teladan dalam budi pekerti. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.